Selamat datang kembali di podcast. Hari ini kita melakukannya secara langsung, dan saya ditemani oleh Syed M. Marandi, seorang profesor di Universitas Teheran, dan juga mantan penasihat tim negosiasi nuklir Iran. Alasan utama saya ingin berbicara dengan Anda hari ini adalah tentang rencana perdamaian abadi baru dari Trump, yaitu rencana 20 poin untuk membawa perdamaian ke Gaza. Bagaimana pendapat Anda tentang kesepakatan ini, baik dari segi isinya maupun kemungkinan benar-benar diterima oleh rakyat Palestina? Karena dari yang saya dengar, Netanyahu langsung menyetujuinya, yang mungkin seharusnya membuat kita khawatir. Suavit sibikhatswar kiji, wari nau tau, se step asataith. Nanabaya yang mitsirgambray. Ini adalah pertama kalinya kita bersama. Jadi seharusnya kamu lebih berpengetahuan daripada saya. Jadi seharusnya saya yang bertanya. Tapi menurut saya sudah jelas bahwa ini adalah bentuk penyerahan diri. Dari apa yang saya baca, ini sangat sepihak. Lalu kita melihat pernyataan Netanyahu dalam bahasa Ibrani setelahnya, di mana dia pada dasarnya mengatakan, kami tidak akan meninggalkan Gaza. Saya tidak berpikir Hamas akan menerimanya. Saya rasa ini hanya akan dijadikan alasan untuk menyalahkan perlawanan dan rakyat Palestina atas pertumpahan darah lebih lanjut. Tapi itu tidak berhasil. Dunia telah berubah. Opini publik di Amerika Serikat telah berubah secara dramatis. Kita melihat jajak pendapat baru yang keluar. Republikan, Demokrat, dukungan terhadap Israel, semuanya menurun, merosot dengan sangat cepat dan drastis. Dan saya pikir semakin lama perang ini berlangsung, semakin buruk keadaannya. Dan saya tidak berpikir ini adalah sesuatu yang bisa, saya rasa ini permanen. Jadi saya membayangkan bahwa Hamas mungkin tidak akan menolaknya, tetapi mereka mungkin akan mengatakan bahwa beberapa perubahan harus dilakukan, dan rezim Israel serta Amerika tidak akan menerimanya. Salah satu isu yang benar-benar menonjol adalah Dewan Perdamaian yang harus dibentuk. Seseorang yang akan mengatur rakyat Palestina alih-alih membiarkan mereka mengatur diri sendiri. Siapa orang terbaik di dunia ini untuk melakukan itu? Bagi saya hampir melihat ini seperti, Tony Blair. Tidak bisa lebih buruk lagi. Bagaimana Anda memahami hal ini? Maksud saya, bukan hanya untuk rakyat Palestina, terhadap mesta tang bumi Arab, yang kuat membni anitor. Sekarang memerintah atas warga Palestina. Maksud saya, rasanya di seseorang mereka memasukkan ini hanya untuk memastikan stigma warga Palestina tidak bisa nilangi. Dan saya pikir, saya tahu Anda tahu bahwa dia tidak peduli pada rakyat Palestina, atau nyawa orang Irak, atau nyawa siapapun yang telah dia hancurkan. Dan saya pikir Amerika Serikat benar-benar terlepas dari realitas. Kita melihat itu ketika mereka melancarkan perang terhadap Iran. Pemahaman mereka adalah bahwa Iran akan runtuh. Itu hanya menunjukkan bahwa bertentangan dengan apa yang sering kita pikirkan atau diberitahu. Bestreth memiliki pemimpin gronik dan mangt. Saya coba berpikir itu more. Ketika rezim Israel menyerang, saya rasa kita sudah pernah membahas ini sebelumnya. Sejak awal sudah jelas bagi saya, bahkan di jam-jam pertama ketika mereka mengalami kerugian besar, bahwa mereka menyerang blok apartemen dan membunuh jenderal, akademisi, serta ilmuwan. Dan saat itu belum ada pembalasan. Bagi saya, itu sangat jelas. Dan bagi banyak orang lain, saya tahu ada kekhawatiran tentang masa depan. Tapi mereka berpikir bahwa Iran akan segera runtuh. Mereka sudah membuat rencana dan melakukan diskusi serius. Namun, pemahaman mereka dipengaruhi oleh para ahli yang hanya mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Dan saya rasa hal yang sama juga terjadi di seluruh kawasan kita. Kamu tahu, Glenn, di Maroko, beberapa hari yang lalu ada demonstrasi besar-besaran untuk mendukung Palestina.
Tapi ini bukan hanya tentang Palestina. Keluhan terhadap rezim di Maroko sangat besar. Yang terjadi adalah situasi di Gaza ini memicu kemarahan di seluruh kawasan. Dan Anda tahu bahwa ini memengaruhi semua negara yang berada di kubu Amerika. Dari Qatar hingga Maroko, dari Turki hingga Arab Saudi. Mereka semua ada di kubu Amerika. Orang-orang semakin frustrasi. Jadi Amerika mendorong ini ke arah yang sangat berbahaya. Saya tidak berpikir Israel peduli, atau setidaknya Netanyahu tidak peduli. Tapi seharusnya Amerika peduli, karena ini bisa menjadi sangat eksplosif. Ketika Arab Spring terjadi, tidak ada atau sangat sedikit orang yang mengira dunia Arab akan runtuh, atau rezim-rezim itu akan runtuh seperti yang terjadi. Saat ini situasinya jauh lebih mahal, dan masalahnya jauh lebih besar. Jadi itu adalah kesalahan perhitungan mereka sendiri. Mereka salah membaca situasi, terutama pemerintahan ini, pemerintahan Trump, dengan mengajukan nama seperti itu. Karena jika ada satu nama yang seharusnya tidak diajukan, itu adalah Tony Blair, setelah apa yang dia lakukan terhadap Irak. Ini berasal dari Bush, dari Blair. Lihat saja dua nama itu. Mereka benar-benar menahan kita. Tapi saya juga ingin menekankan bahwa ini bahkan tampaknya tidak sesuai dengan kepentingan Israel karena seperti yang Anda katakan, mereka kehilangan teman dan sekutu di Eropa dan bahkan di Amerika Serikat. Para lawan mereka sekarang semakin marah. Mereka mengambil langkah yang lebih berani untuk menyerang, untuk menahan Israel, dan semua pemerintah yang berusaha mengabaikan keluhan rakyatnya sendiri. Seperti yang sudah kita sebutkan dari Turki hingga Mesir, semakin sulit bagi mereka untuk mempertahankan hubungan yang berbeda dengan Israel. Jadi, sulit bagi saya untuk melihat mengapa hal ini bahkan menjadi kepentingan mereka untuk memperpanjang situasi ini. Tapi hal ini membuat saya bertanya-tanya. Mengapa Israel begitu cepat menanggapi hal ini? Mungkin saja mereka memang berperan dalam merancang proposal ini bersama Amerika. Tapi menurutmu, apa daya tariknya bagi mereka? Apakah menurutmu mereka hanya berasumsi bahwa Palestina akan menolaknya, sehingga mereka bisa, seperti yang dilakukan Zelensky, mengatakan, "Oh, kami menginginkan gencatan senjata tanpa syarat," karena mereka tahu Rusia tidak bisa menerimanya. Mari kita adakan pertemuan hanya antara Zelensky dan Putin sebelum ada kesepakatan apapun yang tidak dianggap serius oleh siapapun. Jadi mereka bisa berkata, kami menginginkan perdamaian, jelas Rusia tidak. Apakah ini pengendalian narasi? Karena tujuannya adalah untuk terlihat seolah-olah demi perdamaian. Tetapi secara teknis, ini mengalihkan perhatian dari Gaza. Inilah yang sedang terjadi di sini. Saya rasa ini adalah kombinasi. Menurut saya, sebagian dari itu adalah harapan semu. Tapi juga, saya pikir pada tingkat yang besar, banyak yang menyadari bahwa kemungkinan hal ini diterima sangat kecil. Tepat sebelum kita mulai berbicara, saya melihat bahwa tampaknya Netanyahu telah memberlakukan beberapa modifikasi. Jadi sejak awal, sudah jelas bahwa ini adalah perjanjian penyerahan diri. Dan setelah modifikasinya, situasinya akan menjadi lebih buruk lagi. Jadi saya rasa ini tidak akan membawa kemana-mana. Fakta bahwa Trump kembali mengancam Hamas, menurut saya, menunjukkan bahwa ada banyak skeptisisme tentang mereka akan menerima. Tapi dia sudah pernah melakukan itu sebelumnya. Dia telah mengancam Hamas berkali-kali, mengancam akan memusnahkan mereka. Dan Anda tahu, retorika genosida dari Gedung Putih bukanlah hal baru. Tapi saya tidak melihat ini benar-benar membawa manfaat apapun. Anda tahu, mesin propaganda Israel tidak lagi efektif. Dulu mereka yang terbaik. Maksud saya, bagi saya mereka selalu tampak jahat. Tapi mereka tahu cara bermain. Tapi sekarang mereka tampaknya bukan hanya kehilangan sentuhan. Mereka tampaknya, entahlah, saya rasa saya sudah menunjukkan cuplikan singkat tentang dua orang itu kepada Anda. Mereka bisa menjawab kita. Maksud saya, tidak mungkin lebih buruk dari klip dengan pria Afrika Amerika dan wanita itu. Tahu kan?
Waktu pertama kali saya melihatnya, rasanya mereka sedang mengejek rezim Israel dan para Zionis. Jadi situasinya sudah berubah. Dan kembali ke apa yang Anda katakan sebelumnya, kepentingan Netanyahu bukanlah kepentingan rezim Israel. Netanyahu mengejar kepentingannya sendiri, dan mitra koalisinya adalah para fanatik. Jadi, saya rasa rezim tidak memahami kerusakan yang ditimbulkan hal ini terhadap Israel. Dan mungkin Netanyahu paham. Dia lebih pintar daripada mitra koalisinya yang lain. Tapi saya pikir Netanyahu pada dasarnya sedang berjuang demi kelangsungan hidupnya sendiri, kelangsungan hidup politik, dan kebebasannya sendiri. Karena jika perang berakhir, jika ada peluang untuk meredakan konflik, maka koalisinya bisa bubar dan dia bisa masuk penjara. Jadi saya rasa dia sebenarnya tidak peduli dengan rezimnya. Dia peduli untuk tetap berkuasa, menjaga konflik tak berlangsung. Tapi dia sedang menghancurkan Israel menurut saya. Oke. Selalu berbahaya ketika negara-negara menempatkan diri mereka dalam situasi serba atau tidak sama sekali seperti ini. Dan sekarang, Israel telah melakukan hal itu. Mereka melihat kemungkinan di sini. Mereka bisa menghancurkan Iran, menghapus Gaza, dan menciptakan Israel Raya. Di sisi lain, jika mereka gagal, mereka Anda tahu, mereka telah mempertaruhkan segalanya untuk ini. Sangat buruk. Sekarang, kapanpun negara berada dalam situasi serba atau tidak sama sekali, merhaustrum meestal grace rogt. Mereka bersihimini tu gamsai, tigasis, yumitit mereka ambil. Ini state untuk melihat salah Gaza, gore terpisik. Remaiman de quibri strength at swari de es flip is nolan golitin. Yes, I think that I think it's Ya, saya rasa itu hampir, ya, Anda tidak bisa mengatakan apapun dengan pasti, tapi saya cukup yakin akan ada serangan. Beberapa orang bilang itu sudah cukup dekat, beberapa lagi bilang itu akan terjadi nanti. Serangan ke Iran, jika tidak terjadi dalam waktu dekat. Dari pemahaman saya, itu akan menjadi lebih sulit dalam beberapa bulan ke depan, karena akan memasuki musim gugur. Dan cuaca seperti itu tidak baik untuk pesawat atau operasi militer yang dilakukan oleh Angkatan Udara. Jadi saya tidak tahu. Saya bukan ahli, tapi saya memang merasa itu hampir tak terelakkan pada suatu saat nanti. Tapi saya tidak berpikir. Saya rasa ini akan berakhir buruk bagi Israel. Sama seperti saya yakin itu akan berakhir buruk bagi Simran. Maksud saya, ketika kita melihat media barat dan elit barat, Israel mengatakan bahwa mereka telah menang di semua lini dan mereka yang memegang kendali. Tapi di mana mereka benar-benar memegang kendali? Mereka belum mampu menguasai Gaza setelah 2 tahun. Tanggal 7 Oktober, tinggal beberapa hari lagi. Mereka seharusnya menyelesaikan ini dalam hitungan minggu, tapi sudah 2 tahun berlalu. Mereka telah membantai ratusan ribu orang. Mereka telah mendorong orang-orang dan membunuh para penyintas ke sudut. Tapi mereka belum bisa mengatakan bahwa mereka telah menguasai Gaza. Mereka telah menghancurkan citra mereka sendiri. Mereka dibenci di seluruh dunia. Saya pikir itulah alasan terbesar mengapa saya menyebut semua ini sebagai kekalahan bagi rezim Israel. Mereka juga belum mengalahkan Yaman dengan cara apapun, baik Amerika maupun Israel. No, neither the Americans nor the Israelis. They haven't beat Iran. Mereka belum mengalahkan Lebanon. Mereka belum mengalahkan Hizbullah. Dan saya pikir orang-orang semakin menghargai Hizbullah karena sekarang mereka melihat bagaimana Amerika Serikat, sekutunya di Lebanon, Perdana Menteri Presiden, semuanya berada di bawah tekanan asing. Dari Saudi, Turki, Qatar, Amerika, NATO, semuanya memberi tekanan agar Hizbullah menyerahkan senjatanya. Jadi ini menunjukkan bahwa Hizbullah tidak seperti Hamas. Hizbullah dikelilingi oleh, Anda tahu, you has all personal, lean the men, not full for radius meal, where this to wow. Kamera word are the much tough though, if that sterik him to end Hizbullah. I think people in the past really didn't know how difficult it was for Hezbollah to fight. They felt like Hezbollah controlled Lebanon. Mereka merasa seolah-olah Hizbullah mengendalikan Lebanon. Itu tidak pernah terjadi. Mereka memang memiliki lebih dari setengah populasi di pihak mereka dari berbagai kelompok agama, etnis, dan sekte.
tetapi mereka tidak pernah mengendalikan pemerintahan, dan pemerintah selalu bersikap bermusuhan. Namun Hizbullah tetap teguh, sehingga Israel belum berhasil menyingkirkan Hizbullah. Satu-satunya kasus di mana mereka berhasil adalah di Suriah. Tapi sa Suriah pertainan jatuh. Isabihan nicht pernah lithium good, palthgains de empt at taktis, lamang tekpufol. Isab security la kegagalan strategis. Asa tenyu tondong kubu Amerika. Isatepli sama Petraeus, tua bersama Petraeus. We saw him in Petraeus. That was extraordinarily embarrassing. Itu luar biasa. Luar biasa memalukan. Saya merasa malu menontonnya. Saya merasa itu, Anda tahu, tidak layak ditonton. Tapi menurut saya, itu membuka realitas Suriah. Dan bagi saya, hal terpenting di wilayah kita dan di luar sana adalah agar orang-orang sadar akan kenyataan. Jadi rezim Israel sekarang dibenci. Dan apa yang terjadi di Lebanon, konspirasi melawan perlawanan, sekarang telah terbongkar. Mereka yang tidak mau percaya bahwa perang kotor di Suriah adalah proyek CIA sejak hari pertama, sengaja menutup mata, karena itu sudah sangat jelas. Kita melihat bagaimana Bashar dan Erdogan, serta Menteri Luar Negerinya, Çavuşoğlu, mereka telah bertemu dengan Zionis, dan mereka telah bertemu, Anda tahu, dengan yang terburuk dari yang terburuk. They've been meeting Zionists, and they've been meeting, the worst of the worst, and people we Palestinians despise. Dan orang-orang yang kami warga Palestina benci. Dan saya pikir Syed Hasan Nasrallah telah terbukti benar. Kecuali ada yang ingin tetap menutup mata, semua orang sekarang sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dan itu meningkatkan status perlawanan. Karena selama waktu yang sangat lama, Barat, kelompok Fatah, Turki, Saudi, semua negara di Asia Barat ini, mereka telah mendemonisasi perlawanan selama bertahun-tahun. Fatah memiliki peran khusus di Turki. Tapi sekarang saya pikir orang-orang mulai melihat semua itu dengan jelas. Jadi hari ini, Yaman dipandang sebagai pahlawan dalam peran berat mereka. Hamas dipandang sebagai kelompok yang tangguh. Hizbullah dipandang telah terbukti benar. Dan mereka juga telah berkorban sangat besar. Jadi meskipun ada harga yang mahal yang harus dibayar, saya pikir fakta bahwa orang-orang mulai menyadari realitas yang terjadi di Asia Barat adalah hal terpenting untuk perubahan. Tanpa semakin banyak orang yang sadar akan fakta-fakta nyata di lapangan, realitas di lapangan, solusi tidak akan pernah tercapai. Dan menurut saya, ini adalah awal dari jalan menuju semacam solusi bagi kawasan tersebut. Kehilangan narasi menurut saya sangat penting di sini karena propaganda politik memanfaatkan kelemahan dalam sifat manusia. Kita selalu cenderung saat berorganisasi dalam kelompok, memikirkan kelompok sendiri dan kelompok luar. Selama Anda bisa mengidentifikasi kita yang baik dan lawan sebagai yang buruk, hal lain menjadi tidak terlalu penting. Anda bisa menginvasi, dan setidaknya Anda membawa kebebasan Anda ke sana. Jadi fakta-fakta seolah-olah menghilang ke latar belakang. Inilah ide utamanya. Di Eropa, semuanya sedang diposisikan ulang sebagai demokrasi liberal atau otoritarianisme. Dan memang, kita tidak pernah salah, dan para lawan selalu berada di pihak yang salah. Namun di Timur Tengah, perang melawan teror selalu memiliki kerangka yang nyaman, karena seperti yang katakan Bush, kita mewakili peradaban, dan mereka adalah teroris. Jadi sekali lagi, ini adalah pendekatan sederhana yang baik dan yang jahat. Dan saya pikir masalahnya muncul ketika semua lawan di Timur Tengah diberi label teroris. Jadi Yaman, Iran, Hizbullah, semuanya dianggap teroris. Hezbollah, they're all terrorists, but now, when you have, as you say, Tapi sekarang, ketika Anda punya seperti yang Anda katakan, mantan kepala CIA yang tampak akrab dengan Al-Jolani, lagi-lagi mantan pemimpin Al-Qaeda, mereka duduk bersama, berkata, oh, dulu kita di pihak yang berbeda. Tapi ya, tidak benar-benar. Tapi ya. Tapi bagaimanapun mereka sekarang bekerja sama. Dan di sisi lain, mereka melihat rakyat Gaza dibantai dalam sebuah genosida. Mereka melihat ya, Allah berjuang, Yaman juga bangkit saat mereka diserang. Insamspan thin memberower. Entiep sumwede with lang your bray to evab,
phrase o Bambadbad. Have this civilized people versus the barbarian story anymore. And it's also multi-layered now. Dan ini juga merupakan narasi yang berlapis-lapis. Karena sementara Barat menggambarkannya dalam tatanan politik sebagai pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, di wilayah kami, hal yang sama dilakukan oleh media yang sangat berpengaruh dan pada dasarnya didanai oleh kekayaan minyak dan gas. Selama genosida dan perang yang berlangsung selama 7 tahun yang dilakukan oleh Saudi dan Emirat terhadap Yaman, mereka mendapat dukungan dari Barat secara kolektif, serta dukungan dari Turki, Qatar, dan semua pihak lain saat mereka melakukan genosida tersebut. Seluruh media Arab pun bersikap bermusuhan terhadap Yaman. Banyak orang biasa tidak menyukai Ansar Allah karena terpengaruh oleh narasi yang dibangun. Namun kemudian, tentu saja, Qatar dan Turki memisahkan diri karena blokade dan segala hal yang terjadi. Yang berubah adalah ketika Yaman berdiri membela Gaza, tiba-tiba semua narasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun itu hancur begitu saja. Dan sekarang, Yaman dipandang sebagai pahlawan. Atau jika kembali ke Lebanon, Qatar, Erdogan, Saudi, dan lainnya, mereka mencoba. Erdogan, Saudis, and others, Saudi Arabia has moved a bit away from Wahhabism. Arab Saudi telah sedikit menjauh dari Wahhabisme dan Salafisme. Tidak seperti Qatar, karena agama resmi Qatar adalah Wahhabisme. Namun, pihak Saudi dan Muhammad bin Salman telah agak bergeser dari itu. Namun bagaimanapun juga, mereka telah berusaha menggambarkan Hizbullah sebagai musuh dan menampilkan mereka sebagai ancaman. Sejak awal sudah diketahui bahwa mereka berjuang untuk mencegah Suriah jatuh ke tangan Amerika. Narasi itu juga telah runtuh karena orang-orang di seluruh dunia kini melihat Suriah apa adanya. Teman-teman saya, orang-orang yang kita kenal, pandangan mereka tentang Suriah telah berubah. Jadi orang-orang mulai sadar, Hamas dulunya adalah alat untuk menekan rakyat Palestina. Bahkan sekarang di Barat, mereka juga menggunakannya. Namun, orang-orang semakin melihat Hamas dengan cara yang berbeda karena mereka mulai menyadari kenyataan. Ini mirip seperti pada tahun 1960-an di Amerika Serikat. Orang-orang mendukung Perang Vietnam, lalu secara bertahap, ketika kantong jenazah mulai berdatangan dan orang-orang mulai membaca tentang Vietnam, mereka menyadari bahwa kisah Vietnam tidak persis seperti yang selama ini mereka dengar. Ketika gerakan anti-perang mulai tumbuh, semakin banyak orang yang memahami bahwa tidak, Vietnam ini bukanlah Vietnam yang mereka ceritakan kepada kita. Bahwa kita harus pergi ke sana dan berperang, bahwa mereka adalah komunis, dan bahwa mereka adalah musuh. Dan saya rasa itulah yang sedang terjadi di wilayah kita juga. Orang-orang melihat perlawanan dengan sudut pandang yang berbeda, dan mereka juga melihat rezim Israel dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi baik media Arab, media yang didanai minyak dan gas, maupun media Barat tidak lagi memiliki pengaruh seperti sebelumnya. Dan saya berpendapat bahwa rezim-rezim ini semakin membahayakan teman-teman kita. Karena jika salah satu dari mereka mengalami masalah, insanistas semiyavasumgurd. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan tentang kegagalan mempertahankan narasi. Karena ketika membahas Suriah, argumen utama kita adalah, saya menekankan hal ini, di mana buktinya bahwa Assad memiliki senjata kimia itu. Karena dia selalu tampak menggunakannya tepat saat, kamu tahu, dia sedang menang. Ya inilah saat dia mengundang intervensi asing. Tapi kamu tahu, semua itu membuatku disebut Assadis, dan aku dituduh menyangkal adanya senjata kimia. Tapi tentu saja, setelah pemerintah Suriah runtuh dan dia pergi ke Moskow, Assad, apa yang terjadi? Tidak ada senjata kimia. Dan tidak ada jurnalis yang menanyakan soal ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Maksudku, kupikir aku dianggap sebagai penganut teori konspirasi, karena berargumen bahwa mereka tidak punya banyak persediaan senjata kimia yang tersisa. Tapi Mercedes-Benz Tupolev 2. Coba hubungkan saja dan sadari ya, mungkin apa yang pemerintah dan media katakan kepada kita selama perang tidak selalu benar. Exactly, and
Tepat sekali. Dan ironisnya, tentu saja, adalah bahwa Barat yang memberikan senjata kimia kepada Saddam Hussein. Mereka memberinya intelijen militer untuk menggunakannya. Mereka memberinya perlindungan politik untuk menggunakannya. Dan dia menggunakannya secara luas, membunuh banyak orang Iran dan banyak orang Irak. Kota Halabja, saya berada di sana tak lama setelah serangan itu. Beberapa data menyebutkan 6.500 orang tewas hari itu di Halabja dalam satu serangan. Ketika saya sampai di sana, semua jenazah sudah tidak ada. Tapi saya ingat pergi ke kota tua itu. Sekarang kotanya lebih besar. Tapi intinya adalah bahwa Barat yang memberikan senjata itu kepada mereka. Dan sekarang mereka mengeluh tentang Suriah. Tapi di Irak, di mana mereka memiliki senjata itu, mereka menghancurkan senjata tersebut setelah Perang Pertama. Kita semua tahu tidak ada senjata. Saya ikut demonstrasi anti-perang di London sebelum serangan ke Irak. Kami tahu tidak ada senjata kimia. Sebagai orang Iran, orang-orang Iran menentang perang itu. Mereka memprotes perang tersebut. Mereka bilang itu tidak sah. Saya adalah korban senjata kimia, dan saya berada di jalanan London mengatakan, tidak ada senjata kimia. Jangan berbohong. Di Suriah, mereka tidak pernah menggunakan senjata kimia. Dan di Irak, mereka menggunakannya siang dan malam. Di Suriah menggunakan senjata kimia. Mereka mengarang cerita itu. Begitu dia pergi, cerita ini langsung menghilang. Yer, aneh setelah embrace, dimaafkan standes ini. Rupanya menawar to skimom 4. Di Sawat, Moskow. Di Sawat, Moskow. Tapi saya merasa menarik bahwa ketika tidak ada narasi bagus yang tersisa, solusinya adalah, mari kita tidak membicarakannya. Itu solusi ala Nord Stream. Begitu mereka tahu pelakunya, entah Amerika atau Ukraina, lalu mari kita berhenti membicarakannya karena sudah tidak ada cerita bagus lagi yang bisa didengar. Jadi ini menarik, tidak akan ada hal baik yang muncul dari situ. Dan juga penjara. Anda tahu di mana seluruh hukum Caesar terhadap Suriah yang membuat negara itu kelaparan dan menghancurkan Suriah. Dan mati digunakan untuk membuat Suriah kelaparan. Orang-orang Amerika, mereka belum mencabut undang-undangnya. Jadi dulu, semua ini karena kamu tahu penjara-penjara itu. Nah, di mana penjaranya? Di mana itu? Kamu tahu mereka, maksudku aku tidak akan bilang Suriah itu semacam utopia di mana mereka tidak membunuh orang. Pada akhirnya, itu adalah rezim Baathis. Sebagai seorang pria Iran, kamu tidak akan pernah bisa menjadi penggemar Baathisme, karena kami pernah berperang melawan Saddam Hussein. Suriah sangat berbeda dari Irak, dan tidak sebrutal itu. Tapi jelas pemerintah Suriah lebih baik daripada ISIS. Jelas pemerintah Suriah lebih bisa diterima daripada Al-Qaeda. Jadi kamu tahu, mereka berbohong tentang semua hal ini, tentang para tahanan dan senjata kimia. Pada dasarnya itu untuk menggulingkan Suriah. Dan itu telah membuat Suriah menjadi seperti sekarang ini. Tujuan sejak hari pertama adalah untuk memecah belah Suriah, dan itulah yang sedang mereka lakukan. Semua yang terjadi sekarang, Sayyid sudah memprediksinya secara alami, dan dia telah mengatakannya berkali-kali. Orang-orang menelusuri pidatonya dan mengunggahnya secara online. Tentu saja, banyak yang dihapus atau mereka terkena shadow ban. Tapi semua yang dia katakan ternyata benar. Ini adalah resep standar dalam propaganda manapun. Jika Anda menentang pengeboman Irak, maka Anda berpihak pada Saddam Hussein. Jika Anda menentang penghancuran Libya, Anda berpihak pada Gaddafi. Jika Anda menentang penghancuran Suriah, maka Anda dianggap sebagai Assadis. Maksud saya, sama sekali di jalan tengah. Kiau Glenn, en Dingstray Smarring, am Tif Thering Birth, is Wissenaindiv further. Saya tertembak dalam perang, dan saya ikut serta dalam setiap unjuk rasa anti-perang yang bisa saya hadiri selama perang Irak. Ya, jika saya harus memilih antara memprotes perang melawan Saddam Hussein, saya akan melakukannya, karena Barat tidak lagi memiliki legitimasi untuk melakukannya.
Para pemimpin rezim ini lebih buruk daripada Saddam Hussein, karena merekalah yang menciptakan Saddam Hussein. Dan kemudian, ketika mereka sudah tidak menyukainya lagi, mereka berbalik melawannya. Tapi merekalah yang menciptakannya. Merekalah yang menghancurkan kekhalifahan. Jadi ya, saya akan memprotes, dan saya akan memprotes terhadap Libya, dan saya akan memprotes terhadap Suriah. Tapi ya, mereka menggunakan propaganda ini untuk menipu orang-orang biasa, atau orang-orang yang naif, atau orang-orang yang memiliki kebencian sektarian, atau kebencian agama, atau kebencian rasial. Begitulah cara mereka memecah belah dan menguasai. Dan mereka juga melakukan itu di Suriah. Tapi, maksud saya, izinkan saya memberi contoh Iran. Begitu Israel melancarkan perang tanpa provokasi terhadap Irak, Anda melihat narasi tentang Iran. Mereka mulai membangun narasi anti-Iran di Barat. Narasi itu memang selalu anti-Iran. Tapi Anda bisa lihat CNN, seseorang mengirimkan saya cuplikan dari CNN. Mereka membicarakan tentang sel tidur di Amerika Serikat, mengatakan bahwa orang Iran memiliki sel tidur. Ini CNN yang membenci Trump. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba mempersiapkan situasi agar masyarakat Amerika biasa tidak memprotes perang tersebut. Dan kemudian saya tampil di, siapa namanya, acara Piers Morgan. Terakhir kali saya tampil di acaranya. Dia sangat tidak ramah. Dan dia tidak membiarkan saya berbicara, dan koneksi saya juga tidak bagus. Karena mereka memperlambat internet di Iran demi alasan keamanan. Tapi dia membacakan daftar hal-hal jahat yang dilakukan Iran. Betapa jahatnya mereka. Kamu tahu, mereka memukuli perempuan, mereka melakukan ini, mereka melakukan itu. Dia sendiri belum pernah ke Iran. Saya sudah mengundangnya dan dia menolak. Tapi kamu sudah pernah ke Iran. Itu tempat yang luar biasa. Itu negara yang indah. Tapi bagaimanapun juga, dia orang-orang seperti Piers Morgan sedang membangun alasan untuk melegitimasi perang. Itulah yang dilakukan media Barat. Jadi mereka mulai menyerang Iran karena mereka semacam artileri. Mereka adalah artileri media. Mereka membombardir posisi musuh untuk melegitimasi serangan. Itulah yang mereka lakukan terhadap Suriah. Di Gaza, semua kebohongan itu, kebohongan tentang pemerkosaan dan pemenggalan kepala anak-anak, mungkin Kak menyadarinya. Maksudku, setelah 3 atau 4 hari, kamu pasti tahu. Mungkin selama 48 jam pertama, orang-orang bisa tertipu. Tapi, setelah 2-3 hari orang-orang akan bertanya, ya, di mana mayat-mayatnya? Di mana anak-anaknya? Di mana perempuan-perempuan yang mati dengan payudara dipotong? Atau apalah itu? Kamu pasti ingat semua itu. Mereka tidak pernah ada. Tapi mereka terus mengatakannya berulang-ulang selama berbulan-bulan. Dan bahkan sekarang Trump masih mengatakannya. Dan Piers Morgan saat aku tampil di acaranya, dia masih mengatakannya berbulan-bulan kemudian. Kenapa? Karena mereka sedang mempersiapkan landasan untuk perang. Mereka mempersiapkan landasan untuk perang, untuk genosida, untuk pembunuhan massal. Begitulah cara kerjanya. Dan itulah yang mereka lakukan di Libya. Mersize Musudat to Defi. Tapi ingat klaim-klaim yang pernah dibuat bahwa dia akan apa nama pil-pil yang biasanya diberikan untuk, kamu tahu, untuk memperkosa, ya Viagra dan semacamnya. Oke, tunggu, apa yang terjadi? Mereka hanya menggunakan propaganda. Begitu selesai, kamu tahu, kami datang, kami melihat, dia mati. Lalu mereka lanjut. Dan kemudian 20 tahun kemudian, apa yang mereka lakukan? 30 tahun kemudian, mereka mengungkapkan kebenarannya. Dalam buku-buku sejarah, Tasm Fulid dan bertanya, itu sudah lama sekali. Lu like Imbu, mereka menciptakan kuat kepura-puraan terbukaan dan semalidi. Demi itu hati itu terjadi, you came in the theft dome bane. Nah, Anda menyebutkan politik pecah belah. Itu membawa saya ke pertanyaan terakhir saya. Karena apa yang biasanya dilakukan Israel dengan cukup sukses adalah, Anda tahu, mereka mengisolasi satu negara di kawasan dan kemudian menargetkan negara tersebut. Amerika Serikat dalam banyak hal melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya kritik utama adalah sekarang mereka menyerang Iran, Tiongkok, dan Rusia secara bersamaan. Bahwa ini adalah bagian dari resep bencana mereka. Biasanya, Anda mencoba menenangkan pihak lain,
menjelaskan bahwa Anda tahu, kita adalah sahabat terbaik dan kita hanya harus menyingkirkan satu orang ini. Tapi dengan sekarang juga menyerang Iran, tampaknya ini semakin meluas. Dan saya perhatikan, Anda juga telah mengomentari hal ini, bahwa pelabuhan Chabahar di Iran, yang dibangun dan dibiayai oleh India, sekarang juga terkena sanksi. Maksud saya, ini adalah proyek strategis utama bagi India, bukan hanya untuk terhubung dengan Iran, tetapi juga dengan Asia Tengah dan Rusia. Bagaimana menesak ini? Api matni wuthimai mutnafkin intavit range India. I think the United States again is Saya rasa Amerika Serikat, sekali lagi, tidak selaras dengan kenyataan. Apa yang mereka lakukan, bukan hanya ini, tapi juga soal visa terkait Chabahar, dan tentu saja tarif, dan sebagainya. Saat kami berbicara dengan rekan-rekan India di sini, saya baru saja berbicara dengan seorang rekan India 1 atau 2 jam yang lalu tentang situasinya. Dan dia mengatakan suasana di India telah berubah secara dramatis terhadap Amerika Serikat. Sekarang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, karena semuanya sangat tidak stabil. Tapi meskipun ini bukan kabar yang menyenangkan, bahwa hal ini dikenai sanksi, saya pikir semakin Amerika Serikat mengisolasi dirinya sendiri, itu adalah hal yang baik bagi seluruh dunia. isolates itself, it's a good thing for the rest of the world. So their aggressive posture towards India, towards Brazil. Jadi sikap agresif mereka terhadap India, terhadap Brasil, menurut saya, dalam jangka panjang, justru menguntungkan Irak, Rusia, Tiongkok, dan pihak perlawanan. Maksud saya, Brasil juga saya rasa pada akhirnya akan dipaksa untuk lebih mendekat ke arah itu juga. Itu adalah sesuatu yang gagal mereka lakukan karena berbagai alasan selama setahun terakhir. Jadi saya optimis. Saya tahu jalan di depan akan berdarah. Rezim Israel akan menyerang kita. Mungkin Amerika akan terlibat. Dan Israel menargetkan warga sipil. Mereka menargetkan orang-orang tak bersalah. Mereka membantai orang-orang. Kita sudah melihat itu di Teheran. Kita sudah melihat itu di Lebanon, di Yaman, di Gaza. Setiap hari, siang dan malam. Tapi saya pikir pada akhirnya mereka gagal. Dan kamu tahu, Glenn, salah satu hal yang saya anggap menarik adalah betapa populernya Iran sekarang. I find very stuck is how popular Iran has become. Orang Amerika dan proksi mereka di kawasan termasuk Qatar, Arab Saudi, dan lainnya, dengan segala kekayaan mereka, telah bekerja melawan Iran selama beberapa dekade. Qatar memiliki jaringan pusat keagamaan, pusat kebudayaan, dan media yang sangat besar. Saudi dan yang lainnya, Emirat, selama puluhan tahun telah mendiskreditkan Iran. Ada banyak disinformasi tentang orang Iran, tentang Syiah, upaya memecah belah Syiah dan Sunni, tentang ras, tentang segalanya, hanya untuk menciptakan kebencian terhadap Iran. Dan media barat tentu saja menggambarkan Iran sebagai negara yang terbelakang dan jahat. Ini paradoks, karena pada saat yang sama, Iran digambarkan korup, jahat, rakyatnya membencinya, akan segera runtuh, tidak bisa mengurus urusan sendiri, tetapi juga dianggap sebagai ancaman yang terus berkembang. Saya tidak tahu bagaimana keduanya bisa terjadi secara bersamaan. I don't know how you can be both at the same time. You're a growing threat, but also imploding. Kamu dianggap sebagai ancaman yang semakin besar, tapi juga dikatakan sedang hancur dari dalam. Jadi yang mana yang benar? Tapi karena keduanya bernada negatif, semua narasi ini negatif, meskipun tidak konsisten, tetap saja dipercaya. Karena orang-orang berkata, ya itu buruk, jadi pasti benar. Itu negatif, jadi pasti benar. Tapi narasi-narasi ini mulai runtuh. Di konferensi ini, ketika saya bertemu orang-orang dan di tempat lain, ketika saya berbicara dengan rekan-rekan, atau ketika orang-orang berkomunikasi, atau ketika saya melihat tanggapan terhadap beberapa wawancara atau intervensi saya melihat suasana terhadap Iran telah berubah total. Orang-orang mendukung Iran, dan orang-orang bersikap bermusuhan terhadap Israel. Orang-orang mendukung Palestina, dan mereka bermusuhan terhadap Zionisme. Saya pikir perubahan terbesar yang kita lihat saat ini adalah runtuhnya narasi-narasi ini. Narasi yang sebenarnya telah ada dalam berbagai bentuk selama ratusan tahun. Jika Anda melihat masyarakat Barat, seiring dengan tumbuhnya hegemoni mereka dan munculnya teknologi-teknologi baru, narasi-narasi ini menyebar secara global. Mereka memengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Mereka memengaruhi cara kita memandang orang Rusia.
Mereka memengaruhi cara kita memandang orang Tiongkok. Mereka juga memengaruhi cara orang Tiongkok memandang kita. Namun, banyak dari narasi-narasi itu sekarang mulai runtuh. Saya bisa melihatnya. 2 tahun terakhir telah menunjukkan perubahan besar, terutama 2 minggu terakhir.